Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal ngalamin. Kali ini saya berada di Desa Danaraja, Kabupaten Banyumas. Nah, ini tidak jauh dari tempatnya Kang Arya Panuluh, teman bolang saya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang ciri-ciri pohon asem yang ada galihnya. Nah, mungkin teman-teman pasti sudah mengenal pohon asem atau asam Jawa yang biasa digunakan untuk sayur. Buahnya itu juga bisa digunakan sebagai minuman karena sangat menyegarkan badan. Nah, mungkin teman-teman belum tahu pohon asam yang ada galihnya, karena galih asam itu sudah melegenda dari zaman dahulu. Nah, ini galih yang sangat fenomenal di zamannya, karena memang pohon asem itu sangat sulit untuk galih. Jadi walaupun teman-teman sering melihat pohon asem yang begitu besar tapi dalam keadaan utuh, insya Allah tidak ada galihnya. Nah, makanya apa? Kita harus mengetahui ciri-cirinya pohon asem yang sudah ada galihnya, karena sudah dipastikan itu ada galihnya. Nah, ciri-cirinya kita langsung saja. Nah, ini posisi di dekat jalan raya ini, teman-teman. Nah, alhamdulillah ini sebelahnya sudah ada pohon asem. Nah, ini juga lumayan besar ini, teman-teman. Ini lumayan besar. Jadi besar pohon itu tidak menjamin ada galihnya. Terkadang ada yang besar banget itu tidak ada galihnya. Jadi kita harus tahu ciri yang ada galihnya. Nah, ciri utama, yang paling utama pohon asem yang ada galihnya, nah ya, yang jelas ini pohonnya jelas berlubang. Ini ciri yang paling utama. Jadi apabila ada pohon asem terus berlubang, itu dipastikan itu sudah ada galihnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan galih. Ini galih ini. Nah, ini insya Allah kalau berlubang kayak gini, ini galihnya full. Nah, ini galih semua ini, teman-teman. Jadi yang jelas ciri dari utama pohon asem yang ada galihnya itu jelas berlubang. Kalau tidak berlubang, walaupun pohonnya besar, insya Allah tidak ada galihnya, karena memang sangat sulit pohon asem untuk galih. Nah, ini bukti kalau ini pohon asem. Nah, daunnya jelas. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang galih ini. Nah, kenapa kok pohon asem yang galih itu pasti berlubang? Karena namanya galih. Galih itu intisari dari daging pohon yang memadat. Nah, itu sifatnya panas. Nah, karena tidak ada lubang udara memuai di dalam batang pohon, itu akan ibaratnya akan meledak atau meletus. Makanya terkadang ada orang menemukan galih pohon asem itu tidak di pohonnya, tapi terkadang sudah
jatuh dari pohonnya. Nah itu yang dinamakan gali asem gandul. Nah itu inti dari gali asem, itu sangat bagus teman-teman. Nah jadi ciri utama dari gali asem, nah jelas pohonnya berlubang. Ini warnanya ini coklat kemerahan. Nah, coklat kemerahan. Nah ini fungsinya untuk apa? Nah secara mitos atau cerita zaman dahulu, ini biasa digunakan sebagai tolak bala atau tolak energi negatif. Nah biasa juga digunakan sebagai bahan tasbih, pembuatan tasbih, pembuatan gelang. Nah yang paling bagus itu digunakan sebagai alat refleksi. Nah, karena akan menghilangkan energi negatif yang ada pada manusia. Ini biasa digunakan oleh ahli refleksi. Nah ini insya Allah ini barang langka. Nah kalau sudah kayak gini nih, biasanya ini full gali semua teman-teman. Atasnya sampai atas itu gali semua. Nah ini sangat jarang, makanya ini sangat mantap apabila bisa menemukan. Jadi apabila teman-teman menemukan pohon asem dengan ciri yaitu berlubang seperti ini, itu dipastikan itu ada galihnya. Nah syukur pisan itu bisa diambil. Yang jelas kita manfaatkan, bisa jadi aksesoris yaitu gelang atau mata cincin, karena ini memang dalam hal mistis ini sangat luar biasa sebagai penolak energi negatif. Ini ciri utama dari pohon asem yang ada galihnya. Nah, itu sebelah sana juga ada pohon asem. Nah, di sana juga insya Allah itu sudah ada galihnya. Jadi besar ukuran pohon itu tidak berpengaruh. Batangnya besar itu belum tentu ada galihnya. Nah ini salah satu pohon yang bertua. Nah faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pohon itu dikatakan bertua, yang pertama jelas itu faktor usia. Semakin tua usianya itu semakin bagus. Nah kemudian tempat hidupnya, mungkin hidupnya di sini dengan yang di makam atau petilasan itu secara energi itu jelas berbeda. Nah kemudian yang ketiga yang utama itu cara pengambilannya. Apabila kita mengambil gali asem masih hidup kayak gini, misalnya ini kan masih hidup kemudian ditebang, itu kurang begitu bagus. Nah yang bagus itu yang memang mati ngurak sendiri, pohonnya mati dengan sendirinya, mati karena alam. Nah itu yang memang sangat luar biasa. Nah ini gali asem, ini sangat jarang pohon asem ada galihnya. Alhamdulillah, ntar saya akan mengambil buat dibikin cincin. Insya Allah ini bisa lah, walaupun ini memang sangat keras. Namanya juga galih intisari, inti dari daging pohon. Nah itulah teman-teman ciri khusus pohon asem yang ada galihnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita agar kita tahu pohon asem yang ada galihnya. Ini untuk menambah wawasan kita. Jadi apabila kita sudah mempunyai wawasan, kemudian
melihat ada pohon asem dengan ciri-ciri pohonnya berlubang, nah itu bisa kita tengok, siapa tahu rezeki galihnya ada yang di bawah atau mudah diambil. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadikan ini sebagai tambahan pengetahuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.